Hari ini kita akan melihat suatu perumpamaan yang luar biasa, yaitu orang Samaria yang baik. Mari kita melihat Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya yakin semua orang pernah baca firman ini. Ini ada cerita perumpamaan yang luar biasa. Saudara ingat, khotbah di atas bukit adalah pelajaran Tuhan bagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Perumpamaan mengajarkan sifatnya kerajaan Allah. Oke, jadi di dalam kerajaan Allah banyak yang Tuhan ceritakan. Nah, seperti saya katakan, kerajaan Allah bukan saja yang akan datang, tetapi kerajaan Allah yang dimaksud dalam firman Tuhan atau yang di dalam perumpamaan Tuhan Yesus adalah sekarang dan sampai nantinya. Jadi kerajaan Allah yang Tuhan ceritakan tidaklah sempurna pada saat yang masih ada di bumi ini. Dengan kerajaan Allah yang Tuhan sampaikan dalam perumpamaan tidaklah sempurna. Saya mau saudara ingatkan, jadi saudara nggak bingung kok ada hal-hal perumpamaan yang kayaknya nggak sempurna. Memang tidak sempurna. Tuhan akan menceritakan keadaan kerajaan di bumi ini dan apa yang akan terjadi. Kita lihat, mari kita baca. Berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wah, luar biasa ya. Pertanyaan ini sangat baik. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Ya kan, Tuhan selalu menanyakan kembali. Ya, dia tahu karena ini orang hanya mau mencobai Tuhan Yesus. Dan dia tidak menjawab secara langsung, dia tanya kembali. Tanya kembali kemana? Di hukum Taurat. Jadi saudara lihat, Tuhan Yesus sendiri selalu kembali kepada firman-Nya. Saya mau saudara ingat baik-baik. Tuhan Yesus sendiri tidak melanggar firman. Apa yang tulis buka hukum Taurat? Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri menghormati firman, berarti kita juga tidak mungkin pewahyuan kita di atas firman Tuhan. Kalau di atas berarti pasti menyimpang. Kemudian apa dikatakan? Jawab orang, "Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang disampaikan ini adalah dari semua hukum Taurat dan Nabi. Ini adalah kesimpulan. Singkatnya, summary. Jadi saudara nggak usah baca yang panjang-panjang. Dari Imamat sampai Ulangan, nggak usah baca. Atau dari Keluaran dikatakan, asal engkau tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sama-sama seperti dirimu sendiri. Seperti kayu salib. Saudara ingat, seperti kayu salib, mengasihi Tuhan Allahmu dengan sehatimu dan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri. Jelas sekali. Satu ke atas, perintah kedua adalah mendatar. Kemudian kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Wah, Tuhan puji dia. "Benar, kamu katakan ini enggak salah. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dikatakan benar. Jadi bukan hanya engkau mengetahui, tapi lakukanlah. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Dan dikatakan benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi bukan saja mengetahui, tetapi lakukan. Maka engkau akan hidup. Tapi biasa saudara, apa dikatakan berikutnya? Tetapi untuk membenarkan dirinya, berarti untuk menunjukkan dirinya. Ya kan? Atau menyatakan, wah dia baik, dia benar. Ditanya lagi pertanyaan yang akhirnya menjebak dirinya. Kadang-kadang kita tanya banyak hal kepada Tuhan, pertanyaannya menjebak kita, ya kan? Tuhan, kehendakmu yang jadi. Beritahukan apa kehendakmu. Tuhan kasih tahu, ya Allah, kok itu ya? Gua nggak mau tahu yang itu Tuhan. Ya kan? Minggu lalu kita kata mengetahui kehendak Tuhan, sebenarnya mengetahui salib Tuhan. Dan inilah perumpamaan ini dengan latar belakang seperti ini Tuhan katakan. Jawab Yesus ya. Sekarang Tuhan nggak mau jawab dia pertanyaan. Dia berikan perumpamaan. Doesn't like to. Dia tidak kasih jawaban dengan langsung dia katakan. Gini, gue ceritain dulu. Ada seorang
yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah kanan. Seberang jalan, maaf. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau berjalankan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia atau tetanggamu dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya, kasihan tetanggamu adalah yang maksudnya siapa Tuhan katakan kira-kira orang itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Pada singkatnya, Tuhan selalu di dalam perjanjian baru meningkatkan standar di dalam hidup kita. Siapa sih tetanggamu? Apakah orang yang tinggal di samping rumahmu? Apakah dia tetanggamu? Itu yang mau dipertanyakan. Dan saudara, kita melihat kenapa Tuhan Yesus sengaja katakan ada seorang imam. Imam besar yang paling dekat dengan Tuhan. Pada melihat keadaan orang itu, dia malahan tidak menolongnya, tetapi melewati dari seberang jalan. 2 orang yang Tuhan nyatakan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Yang satu adalah imam, yang satu adalah Lewi. Saudara tahu imam dan Lewi adalah pilihan Tuhan yang seharusnya mengenal Tuhan dan mengenal belas kasihan. Tapi kenyataannya justru Tuhan waktu berikan perumpamaan ini menyatakan, tapi justru kebanyakan kita yang beragamawi, yang tiap minggu ke gereja, yang tiap minggu yang namanya angkat tangan sembah Tuhan, justru tidak mempunyai belas kasihan yang Tuhan kehendaki. Keagamawian kita itu kadangkala justru kita pikir kita kenal Tuhan, kita hilang belas kasihan, tetapi kita masih merasakan bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Kita sudah hilang hati nurani yang paling mendasar di dalam hidup kita. Karena semua agama pelajaran yang kita belajar justru kita hilang belas kasihan. Ini yang menjadi masalah saudara tentang hal ini. Tapi orang yang Tuhan di dalam perumpamaan ini yang mau menolong adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Mereka adalah orang yang sekali lagi saya katakan, yang tidak dipandang oleh orang Yahudi. Yang orang Yahudi menolak pergaulan dengan mereka karena dianggap mereka adalah keturunan yang tidak benar, yang tidak kudus, yang berantakan, yang tidak diterima Tuhan. Inilah orang-orang Samaria. Dalam arti kata dialah mereka orang yang saudara tidak pandang. Kita semua ada orang yang kita tidak pandang. Atau grup kelompok orang yang kita tidak pandang. Saya rasa hampir semua suku mempunyai hal seperti itu. Kita tidak pandang orang-orang tertentu karena kita anggap mereka nggak ada pendidikan, mereka kotor, mereka bawahan. Kita kan beda, ya kan. Orang Amerika dulunya ya kan, mereka menganggap mereka orang putih lebih tinggi, mereka hampir seperti malaikat. Yang lain orang hitam nggak ada. Ini selalu ada terjadi dan Tuhan Yesus Tuhan ada satu hal yang luar biasa. Selalu punya belas kasihan dan kasih khusus kepada orang justru yang
pandang rendah. Amin saudara, luar biasa. Nah ini perumpamaannya saudara. Dikatakan siapa nih tetangga saudara? Siapa sih tetangga saudara? Mereka bukan yang tinggal di samping rumah. Tetapi mereka lah ada orang-orang yang butuh pertolongan saudara. Mereka adalah orang yang saudara ketemu setiap hari. Mungkin itu di tempat makanan atau di mall atau di tempat di mana saudara bekerja, saudara. Penting saya mau menyatakan satu hal ini. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Bagaimana sikap kita pada orang yang melayani makanan? Apakah kita menganggap mereka, oh sama pekerja, kita manggil, Mbak, teh dong. Kita Kristen nih, tapi kita galak banget. Kok lama banget sih? Kita dengan sikap yang kasar, tidak sadar, kita tidak melayani tetangga kita yang seharusnya sebagai orang Kristen. Amin saudara, sekalipun pekerja, sekalipun mereka mungkin kerja di bawah kita, tapi saya berasa mereka tetap adalah tetangga. Kelebihan kekristenan adalah kita menghormati ciptaan Tuhan. Amin saudara, apalagi sesama manusia. Apakah saudara bisa melihat bahwa orang manusia yang diciptakan Tuhan adalah gambaran Allah? Amin saudara. Nah kenapa ini menjadi penting? Saya kasih tahu satu hal yang penting, Tuhan berikan perumpamaan ini. Saudara, saya kasih tahu satu hal yang penting. Saya selama ini tidak mengerti perintah Tuhan yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saya tidak mengerti, bertahun-tahun saya menjadi hamba Tuhan, saya nggak begitu mengerti. Ya kita seperti orang lain lah, kita maunya rohani ya kan. Cia, Tuhan, ku ingin mengenalmu. Cia, ya kan luar biasa kan. Ku mau mengenalmu. Gimana lagunya ini? Dan ku ingin mengenalmu tuh lebih. Wah lagunya si dahsyat yang sampai nangis. Tapi saya tak kasih tahu saudara. Ternyata mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan ada hubungannya yang erat. Bagaimana kita layani sesama manusia. Kita tidak akan mengenal kasih Tuhan yang dalam kalau kita tidak dapat mengasihi sesama manusia. Pewahyuan yang berat dalam. Lebih dalam kita bisa mengasihi musuh. Jangan bilang orang yang baik. Musuh. Yang menyakiti kita masih bisa mengasihi. Tahu nggak apa yang terjadi? Kita baru bisa mengenal kasih Tuhan yang tidak ada syaratnya. Kenapa kita nggak bisa mengasihi Tuhan? Karena kita belum bisa mengasihi sesama saudara. Maka saudara akan lihat di 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan sampai 11. Percaya saudara, pada saudara menghormati sesama dan melayani dengan sebenarnya, maka saudara akan melihat kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Lihat apa yang Yohanes katakan. Dengar, 1 Yohanes, apa tuh Yohanes katakan? Ini tandanya, ini buktinya. Kalau kita mengenal Allah, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya apa? 2 ini. Kasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menurut perintahnya adalah orang pendusta, dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya dalam itu sungguh sempurna, kasih Allah sempurna, dengan itulah kita kata bahwa kita ada di dalam dia. Lihat ya, berikutnya ayat 16. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam hidup dia wajib hidup sama seperti Kristus. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Berikutnya, barang siapa mengasihi saudaranya tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapannya, tidak tahu kemana dia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Apa yang Yohanes katakan? Dengar, aku perintahkan. Kalau engkau katakan engkau kenal Allah, tetapi engkau benci saudara-saudara, engkau ada di kegelapan. Engkau sebenarnya belum kenal Allah. Begitu sederhananya saudara. Kadang-kadang kita membagikan,
Ku mau mengenalmu. Kalau nyanyi sih rohani banget ya kan. Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan bilang baik-baik. Kasihilah suami yang kau bencikan itu. Kasihilah istri yang engkau keselin itu. Kasihilah bosmu yang selalu menindasmu, doain mereka. Tuhan, aku kan mau mengenal engkau. Ini nggak penting. Iya, engkau yang ku ingin kenal. Saudara, Tuhan katakan itu bukan cara mengenal Tuhan. Saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam? Kasihilah saudara. Ampuni kesalahan mereka. Lepaskan mereka dalam pengampunan. Maka engkau akan mengenal betapa besar kasih Allah terhadapmu. Haleluya. Amin saudara. Luar biasa. Amin. Hal yang sangat mendasar, yang sangat sederhana. Tetapi di situ adalah kunci untuk kita mengenal Tuhan kita. Tuhan sengaja berikan perumpamaan ini saudara. Kenapa? Bukan kita mengkompromi kebenaran. Tetapi marilah kita menjadi saluran berkat pertolongan bagi orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Yang benar-benar butuhkan. Orang yang sudah dirampok, dipukul, tergeletak di pinggir jalan, tunggu mati. Kita tahu, kita lewati. Kita berdosa. Kita bukan orang yang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan adalah melihat seperti orang sama. Apa yang pertama terjadi? Belas kasihannya gerak di hati kita. Aduh, ini kok orang begini ya. Dia dirampok, dia dipukul berdarah. Gerak dia belas kasihan. Belas kasihan dia membuat suatu tindakan. Jangan bilang, ya kasihan ya. Kasihan loh, kasihan. Itu mah ya sama juga ngomong aja ya. Kasihan tidak bilang. Dengan kasihan tapi ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Lakukan sesuatu. Apa? Gak cukup hanya doa. Ya gue doain ya. Gak cukup. Ya gue doain. Ya, kita kan selalu sangat rohani ya kan. Gue doa dulu. Gue doain. Ya gue doain. Tuhan bilang gak mau gue gak mau lu doa. Lakukan. Gue udah dengar doa lu. Sekarang lu. Gue suruh lu. Ayo tolong. Masa ya Tuhan ya. Aduh, gue gak cukup. Berat dia orangnya. Apa yang orang ini lakukan? Dia belas kasihan, dia membungkus lukanya. Amin saudara, luka yang sakit, jangan disakitin lagi ya kan. Tuh kan suruh lu yang malam-malam Jericho lagi. Ngapain lu sendirian? Kan bego kan tuh kan. Tolongnya gak ikhlas ya, sambil marah sambil nolong ya kan. Kita tuh jago gitu, apalagi sama anak yang nakal. Tuh kan, bantu, ya kan, rasain lu. Tapi yang kita lakukan, tidak kata, 1-2 kata dia bungkus, balut, tuangkan minyak dan anggur. Dia berikan, kalau kita bilang pelayanan itu pengurapan dan kepuasan. Nah, saudara, perjamuan, bersekutu dengan orang itu, berkawan. Saudara, saya mau gereja ini jangan superficial ya kita. Benar, tulus, saling menolong. Kadang-kadang saudara mendengar persoalan orang, itu saja bisa menolong. Mereka merasa selama ini gak ada orang dengar keluhan gua. Tapi di gereja GL semua ingin mendengar. Jangan dijadikan gosip. Tapi mau perhatikan gua. Amin saudara, jangan Yonto jadi gosip itu. Bukan itu maksudnya. Tapi pada saat saudara, kita semua perlu kadang-kadang. Curhat namanya. Siapa nih yang bisa kasih telinganya, dipinjam aja sebentar. Dengar gitu. Kadang-kadang gak bisa ngomong apa-apa. Ya kan, jangan bilang, tuh kan. Gue suruh doa, lu gak mau doa sih. Jangan ngomong dulu, orang lagi sedih ya udah diem. Oh gitu. Amin saudara. Pas dia lemas, nanti udah seminggu lagi, ya udah seger. Baru kita bilang, sekarang lu mesti doa lu. Ya kan, ada waktunya. Amin saudara. Nah hal ini kita penting saudara, kita penting sekali. Gereja gak bisa dingin. Kita harus selalu hangat melayani sesama. Dan kemudian dikatakan, ini yang luar biasanya. Mengangkat dia duduk di keledainya. Yang dia naik itu dia berikan
berikan orang sakit gendong. Dia yang jalan kaki. Berarti apa? Dia berkorban. Saya katakan bukan semua orang yang benar-benar sakit, tapi yang saya katakan kalau orang benar-benar sakit adalah kewajiban kita untuk menolong sampai akhirnya. Sampai tuntas. Kemudian bawa dia ke tempat tinggal di mana hotel dia. 5 bintang di CP, gitu. Pullman, atau berikan satu tempat, bayar, keluar uang. Ini adalah orang Samaria yang dianggap rendah, yang anggap enggak ada kelasnya, justru dia yang menolong orang. Imam dan Lewi meninggalkan. Jangan izinkan keagamaan kita, berikan kita segala alasan untuk tidak menolong. Melayani sampai akhirnya. Inilah kualitas yang Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Saudara akan melihat pada saat kita justru mempunyai belas kasihan kepada sesama, saudara justru kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengar saudara. Kalau saudara disakiti, seperti kita semua disakiti. Tahu nggak tujuan Tuhan apa? Sakit lebih dalam. Berarti Tuhan mau nyatakannya kasih lebih dalam terhadap kepada saudara. Tuhan Yesus disakiti lebih dalam, kasihnya lebih nyata. Amin. Makanya kita selalu datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita rasakan? Kita rasakan kasihnya. Kenapa begitu besar kasihnya nggak habis-habis? Karena dia paling disakiti. Kita semua pernah disakiti, saudara. Saya bilang saya juga pernah disakiti, babak belur juga di dalam, saudara. Kadang berlama-lama, bertahun-tahun saya katakan, kenapa ini terjadi? Tapi akhirnya saya mengerti kehendak Tuhan. Dan saat kita disakiti, justru Tuhan mau nyatakan kasihnya yang amat dalam di dalam diri saudara. Saudara kalau sudah mengatasi, sudah mengenal kasih Tuhan, tahu nggak? Kasih yang kecil, sakit yang kecil-kecil sudah tidak bisa merasakan lagi. Karena saudara sudah mengalami kasih yang amat besar. Jadi saudara, saya mau saudara perhatikan ya dalam kehidupan kita. Ingat saudara, seringkali kita sangat beragamawi. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa mengasihi saudara seiman. Tetapi kita sulit mengasihi saudara kita sendiri di keluarga kita. Sulit mengasihi istri kita, sulit mengasihi suami kita, sulit mengasihi mertua kita, sulit mengasihi menantu kita. Tapi gampang mengasihi anjing kesayangan kita. Gampang mengasihi saudara seiman kita. Gampang mengasihi orang-orang di gereja. Tapi yang Tuhan mau justru, apakah engkau bisa mengasihi keluargamu? Keluarga ini paling besar ya tantangannya ya. Kalau udah pikir, udah kesel, ada asap udah keluar. Gua lo pikir itu orang ya. Ini asap gue nih keluar di sini. Panas tuh nggak panas. Saya tahu. Lebih mudah mengasihi orang di luar yang tidak ada hubungan yang dalam daripada mengasihi orang yang kita sudah kenal. Atau keluarga yang kita sudah kenal. Apalagi suami dan istri kan. Udah tahu semua boroknya kan. Udah tahu. Itu jangan macam-macam adalah. Tuhan bilang doain dia tumpangan. Enak aja. Can you give? Can you love? Pada saat saudara bisa mengasihi orang yang paling sulit dikasihi. Saudara mengenal Tuhan. Maka pada saat saudara nyanyikan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Nyanyinya beda. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kenapa nyanyi itu menjadi beda? Pada saat saudara nyanyikan. Dengar, nyanyi itu bisa dinyanyikan oleh 5 orang. Tapi urapannya akan berbeda-beda. Karena orang yang telah mengalami menyanyikan dengan hati yang sudah dijamah Tuhan. Amin saudara. Luar biasa. Amin. Jadi kesimpulan saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Yang terakhir. Lakukanlah kepada orang lain sebagaimana engkau mau dilakukan. Itulah umpamaan dari umpamanya. Lakukanlah kepada orang lain sebagaimana engkau mau dilakukan. Engkau tidak mau ditinggalkan orang pada saat engkau susah. Mau? Pada saat saudara lah mengalami paling susah, apakah saudara mau ditinggalkan? Maka janganlah
meninggalkan orang yang butuh pertolongan dari engkau. Kedua, dengar saudara. Hanya di dalam kekristenan, dengar baik-baik. Ini Ravi Zakarias kasih pewahyuan yang dalam. Hanya di dalam kekristenan, kasih mendahului hidup. Bukan hidup malah mendahului kasih. Kenapa sudah katakan gitu? Dengar. Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Sehingga ia memberikan hidupnya. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Yang mana dulu? Kasih dulu. Bukan hidup dulu. Kasih dulu. Karena begitu besar kasih Allah. Dia terdahulu, baru ada kehidupan. Di dalam Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi sehingga ada kehidupan. Di kita, gua hidup dulu baru gua mengasihi engkau. Ya kan? Enak aja gua mati. Enggak. Tuhan bilang, aku mengasihi, aku berikan hidup.